Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku pada kesempatan hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini di kelas 5, Pak Taufik ingin menyampaikan pembelajaran tentang mengatur paragraf. Pada prinsipnya, Pak Taufik akan menyampaikan cara untuk membuat dokumen. Nah, membuat dokumen ini tentunya dipersiapkan dulu lembar kerjanya, disiapkan marginnya, disiapkan bentuk paragrafnya mau seperti apa, dan seterusnya. Untuk itu, Pak Taufik akan menjelaskan supaya nanti ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru, baik dari Pak Taufik maupun Bapak Ibu Guru yang lain, kalian sudah bisa mengerjakan ini dengan baik. Lanjut. Yang pertama, kita akan mengatur kertas dan yang lainnya. Ada di tab ribbon layout. Di sini sudah ada margin, orientation, size. Nah, pada prinsipnya 3 ini, pada prinsipnya. Nah, kita akan mengklik tanda panah kanan bawah di sini. Nanti akan memunculkan kotak dialog Pick Setup. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita akan mengatur papernya dulu. Paper itu untuk menggunakan kertas. Jadi sebelum kita ingin membuat pengetikan, menulis di MS Word, kita harus tahu dulu nanti kita akan mencetak menggunakan kertas apa. Nah, itu disesuaikan di awal. Karena misal kita akan menggunakan kertas A4 atau legal, ya, kita gunakan legal. Seperti ini. Ini biasanya Pak Taufik ganti ukuran 33. Diubah nggak apa-apa. Terus setelah kertasnya kita ganti, kita akan mengganti marginnya. Ini dari MS Word sudah disediakan. Top itu atas. Sekali lagi perhatikan, top itu bagian batas pengetikan sebelah atas. Left itu kiri, bottom itu bawah, right itu kanan. Margin ini adalah untuk membatasi pengetikan pada lembar kerja yang ada di MS Word. Makanya kursor ini tidak berada di paling pojok, tidak, tapi sudah dibatasi. Nah, ini batasnya adalah 2,54. Ini default dulu. Maaf, ini default saja dulu ya, tidak usah diganti, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin menghendaki, ingin diubah juga boleh. Selanjutnya orientation. Apabila pengetikan kita, prosesnya atau penggunaan kertasnya ini tegak, maka kita menggunakan potret. Kalau mendatar seperti ini, landscape, perhatikan. Di sini ada previewnya. Nah, ini mendatar seperti ini. Kalau ini tegak, pengetikannya seperti ini. Nah, ini tergantung kita. Misal masih potret. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah, kita akan mengatur tentang paragraf. Nah, paragraf di sini. Indent and spacing. Ini dibiarkan saja dulu. Alignment-nya left, sebelah kiri. Spesial ini digunakan untuk membuat sebuah paragraf. Perhatikan di sini. Di previewnya, perhatikan ya. Perhatikan, bentuknya masih seperti ini. Ketika kita memilih first line, maka secara otomatis tampilan di sini, di previewnya, ini akan membentuk sebuah paragraf. Terus, line and spacing ini digunakan untuk mengatur spasi. Single itu 1 spasi. Perhatikan, perubahannya 1,5, dia akan semakin melebar. Double itu berarti 2.
Nah, seperti ini. Kita gunakan untuk yang single saja. Single. Berarti satu spasi. Klik OK. Nah, dia akan membuat spasi. Misal, Pak Taufik akan membuat penulisan. Perhatikan, ketika Pak Taufik menulis, secara otomatis dia akan membuat paragraf sendiri. Karena tadi kita sudah menggunakan first line. First line itu untuk membuat paragraf. Ketika Pak Taufik enter, secara otomatis akan membuat paragraf lagi. Ini untuk mempersingkat saja ya. Nah, ketika enter maka akan membuat paragraf. Nah, untuk anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Taufik akan menambah lagi bagaimana cara untuk membuat paragraf selain yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Yang pertama, di sini ada first line indent. Ini ada indent, left indent. Nah, ini digunakan untuk mengatur. Misal paragrafnya kita geser ke sini. Nah, mulainya akan seperti ini. Ini perhatikan. Nah, dia akan berubah. Ini kalau misalkan kita akan menggunakan secara manual. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan icon yang ada di paragraf sini. First line yang ini nggih. Nah, selanjutnya cara yang selanjutnya apa? Misal posisinya seperti ini. Tapi kembalikan ya. Kita menggunakan icon tab yang ada di keyboard. Tab pada suatu hari. Nah, ini menggunakan tab yang ada di keyboard. Selanjutnya apa lagi? Ini di sini. Left tab. Ini diklik satu lagi berubah. Klik lagi berubah. Klik lagi berubah. Berubah. Nah, kita gunakan yang ini. Left tab. Kita arahkan di sini, klik. Nah, ketika kita tab di keyboard, maka dia akan menyesuaikan letak icon left tab ini. Nah, misal kita akan tambah lagi, tab lagi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi cara yang pertama tadi yang di atas itu menggunakan spesial first line. Yang kedua menggunakan cara manual yang di sini indent. Ya, kita geser yang atas. Yang ketiga menggunakan left indent yang di sebelah kiri ini. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat apa yang Pak Taufik sampaikan ketika kita ingin membuat sebuah paragraf. Tolong dicatat baik-baik, diperhatikan baik-baik. Semoga bermanfaat apa yang Pak Taufik sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum Pak Taufik tutup, selalu bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pak Taufik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.